Firman firman tu dia ability ataupun kebolehan Tuhan tu untuk berkomunikasi. Okey, tapi apa caranya? Apa caranya cara dia berkomunikasi tu? Tak semestinya dengan melalui lafaz ataupun melalui perkataan yang keluar daripada mulut kan. Tak semestinya macam tu sebab kita tahu yang perkataan ni boleh dihasilkan dari segi nafsinya, boleh dihasilkan dari segi lafzinya. Dan yang dikatakan ciptaan tu pula bukan pada ability dia, tetapi pada contohnya macam kita kata Al-Quran tu ciptaan. Tetapi bukanlah pada ability Tuhan tu, tetapi pada isi kandungannya, apa point yang Tuhan nak cerita, apa berita, apa message yang dia nak sampaikan. Ciptaannya pada situ. Contohnya macam okey, saya boleh menulis. Saya boleh menulis. Tetapi apa benda yang saya nak nulis tu, itu yang dikatakan ciptaan saya. Tetapi kebolehan tu bukanlah ciptaan saya. Maksudnya tu kebolehan tu memang dah ada. Nah, saya kalau Kebolehan tu memang dah ada. Cumanya yang dikatakan ciptaan tu pada isi kandungan yang saya nak tulis. Apa benda yang nak ditulis tu? Macam tu lah. Ya, ini benar. Bagus banget. Jelas Kok enggak dia itu? benar-benar aja sih. Pak Andreas, jelas enggak Ilham yang ngomong? Walaupun dijelaskan berapa apapun, intinya tetap itu pertanyaan saya. Oke, aku mau tanya Mas Ilham. Mas Ilham, atau sorry, aku kurang paham bahasa Malaysia ya. I'm so sorry ya. Tapi aku hargain. Siapa tadi selain Islam yang ini? Basmalah, coba. Mas Basmalah. Oke, apa? Mas Basmalah. Sekarang aku mau tanya, Mas Basmalah. Quran mana, surah mana? Aku nggak minta menuntut satu kalimat tertentu ada di dalam ayat Bapak ya, enggak. Tapi minimal dikit aja yang menyatakan atau yang mengindikasikan bahwa firman itu adalah ciptaan. Itu di dalam surah mana? Silakan. Nggak ada. Betul. Nggak ada. Itu harus jelas. Memang harus jelas. Memang membahas malah ini benar. Gue nggak bilang gue nggak mau mengadu domba, enggak. Tapi tidak ada. Tidak. Tapi dari pembicaraan ini Pak Andreas, yaitu dia berpikir perkataan dan suara itu merupakan ciptaan, dan itu jujur itu adalah mutasilah. Betul. Itu mutasilah, itu pemahaman mutasilah. Kalau umpamanya termasuk dengan materi-materi pencatatan kitab ya, sebagai kitab ya memang itu ciptaan karena betul ada materi kertas, ada materi ini ya kan, banyak papirus lah kata orang dulu. Betul. Nah itu ciptaan. Nah itu ya, makanya pemahaman dari bentar deh, jangan dipotong dulu, biarin deh. Iya maaf. Jadi ya pendapat seperti itu, saya kira kalau pendapatnya seperti itu ya dia memang berpikir Pak Andreas ini memang berpikir ya sebuah ciptaan untuk sebuah kitab. Ya. Mutazilah. Tapi saya yakin itu pendapat Mutazilah seperti itulah. Betul. Walau alam bisawab lah ya. Nah, benar memang. Ya, masalahnya Pak, masalahnya di Injil pun tidak ada, di Al-Quran pun tidak ada yang mengatakan bahwa firman itu tidak diciptakan secara tegas. Seperti ayat yang Bapak minta tadi kepada saya. Saya juga boleh dong minta rujukannya ayat yang mengatakan kalau firman itu tidak diciptakan di ayat berapa, Al-Quran pun di mana, Alkitab pun di mana. Nah, gue jawab ya, gue jawab. Tar dulu deh. Basmalah coba jawab tuh. Itu di mana firman itu yang kita kena faham. Itu yang kita kena faham. Yang ciptaan tu dekat mana yang dikatakan ciptaan tu? Pada kebolehan Tuhan sendiri ke, ataupun cerita yang Tuhan nak sampaikan tu? Enggak. Itu yang nak kena faham. Enggak, saya cuma ingin tahu dari mana kamu orang tahu kalau firman itu tidak diciptakan, dari mana, sumbernya dari mana?
ayat yang menjelaskannya mana, sumbernya mana. Kok kalian bisa tahu padahal logikanya itu nggak akan mungkin. Allah tidak bisa menciptakan perkataan, itu nggak mungkin. Itu secara logika ya. Sekarang saya bertanya secara sumber. Yang mengatakan bahwa firman itu tidak diciptakan, sumbernya dari mana? Iya. Sama juga dengan Karena sama juga dengan logika itu pasti firman itu perkataan itu diciptakan seperti manusia. Kalau perkataan manusia itu tidak bisa menciptakan kata-kata, mana mungkin dia bisa berkata-kata? Tuhan bisa berkata-kata, itu berarti dia bisa merangkai kata, bisa menciptakan kata, makanya dia bisa berkata-kata. Nah, sekarang saya minta rujukannya, firman itu tidak diciptakan, sumbernya, referensinya dari mana? Enggak, gini. Saya mau tanya dulu. Kalam Allah itu perintah Allah. Apakah sampai hari kiamat? Apakah sampai hari kiamat aja atau sampai nanti di akhirat? Itu pertanyaan saya cuma satu ya. Gimana tuh? Kalau memang itu karena kalau setiap yang namanya makhluk itu pasti akan menemui kematian, ya kan? Apakah perintah Allah dalam Al-Quran berikut sanksi-sanksinya itu ada batas waktunya? Ada, Pak. Ada batas. Allah sholat. Kita di surga tidak akan sholat, Pak. Perintah Bukan Allah masalah di surganya. Saya bicara di akhirnya. Ya ada akhirnya, Pak. Perintah Allah yang mana? Perintah Allah untuk surga itu surga itu adalah reward dari Allah. Berarti termasuk kalamullah. Ya kan? Surga itu reward, neraka itu reward juga bagi yang jahat. Berarti Pak, kalau Bapak berpikiran seperti itu berarti bukan hanya Allah yang abadi. Apa yang abadi? Apa yang abadi selain Allah? Perintah Allah itu. Ya. Ya, kalau mulai berisi perintah kan. Berisi perintah kan. Saya cuma ingin minta bekal Bapak-bapak mengatakan firman itu tidak diciptakan, itu dari siapa? Dari mana? Tahu firman itu tidak diciptakan itu dari sumbernya dari mana? Tahu hal itu dari mana? Macam mana saya cakap? Firman itu diciptakan ataupun tak diciptakan tidaklah dijelaskan secara firman ini diciptakan ataupun firman ini tidaklah diciptakan. Dia bukan macam tu pemahaman dia. Pemahaman dia pada saudara ni lah. Macam mana saudara memahami ciptaan tu dekat mana? Saudara kena faham kan? Itu kan logika ya, Pak. Kalau berarti kalau begitu kita menggunakan logika aja. Kalau betul, tidak ada dalil keduanya, kita sekarang gunakan logika. Bagaimana Tuhan bisa berkata-kata, sementara dia tidak bisa merangkai kata, tidak bisa menciptakan kata-kata. Ini logika loh, Pak. Sekarang kita bicara logika karena ayat referensinya semuanya nggak ada. Macam mana cara Tuhan berkata-kata tu? Cuba jelaskan macam mana cara Tuhan berkata-kata? Guna mulutnya kah? Atau apa? Macam mana? Allah berkata-kata, ya berkata-kata, Pak. Ialah melalui apa? Macam kita manusia, kita berkata-kata, melalui mulut lah. Kalau macam Tuhan, kita berkata-kata melalui apa? Kok Bapak bisa bertanya seperti itu? Seolah-olah Allah itu jelas. Seharusnya Bapak, seandainya pertanyaan itu saya balik ke Bapak, bisa nggak Bapak menjelaskan? Coba, bagaimana cara Tuhan berfirman melalui apa? Coba, pertanyaan itu sekarang saya balikan kepada Bapak. Bisa nggak Bapak menjawab? Pertanyaan apa? Bagaimana cara Allah berfirman? Melalui mulut, melalui hidung, melalui mata, atau melalui apa? Dia berfirman dengan caranya lah. Dengan cara dia. Kita pun tak tahu macam mana cara dia. Ya, makanya, kenapa Bapak bertanya ke saya? Melalui apa? Melalui ini. Kan aneh Bapak. Sebab kopiang sorry gue mesti potong ini, sorry maaf sorry, ini kesannya kita sesama kita itu mengadu domba sesama Islam. Saya merasa saya tidak mengadu domba. Ini
ini wajar Pak, beda Bukan, di dalam enggak terkesan, Di dalam- enggak Pak, Bapak saya bilang saya merasa ini terkesan. Memang benar kan tadi saya bilang Bapak itu pahamnya Mu'tazilah, itu bagian kecil dari Islam. Yang Bapak bilang itu ada firman itu ciptaan, itu bukan mastermind-nya orang Muslim. No, saya tahu itu. makanya saya minta sumbernya. Kamu itu jangan debat sama mereka. Ade, Gue nggak. Bapak ini kan udah setuju. Maksudnya dia nggak dibilang adu apa? Nggak Berat dibilang apa? loh, tapi berat kok Apiang. Berat bagi yang lain. Gue yakin loh, si Pak Basmala itu juga berat. Ini kan pasti Basmala itu ngomong, aduh dia ini salah. Pasti dia ngomong kayak gitu. Justru teman-temannya mesti ngejelasin dong. Ya makanya Pak. Tapi kan Kalau dia pasti kita ada berat. sama-sama nggak punya referensi ayat, kalau kita Kamu referensi sama-sama ayat nggak punya mana? Kamu ayat mana yang kamu referensikan dari tadi? Kamu kan saya tuntut ayatnya. Nah Bapak Bapak pun nggak bisa saya tuntut ayatnya kan? Bisa, tapi kan kamu tolak ayat saya, nggak apa-apa. Nah, Bapak tunjukkan ayat Bapak. Nah saya lihat. Bapak tolak, saya tunjukkan bahwa Al-Quran itu Mana? diciptakan tapi Bapak tolak. Ayat mana? Mana? Dulu Di mana? Al-Quran itu- Bukan. Lu Al-Quran itu kitab, Pak. Pak Andreas dari tadi nggak nunjuk ayat, Pak Andreas. Nggak nunjukin ayat dari Nah saya tadi sudah nunjukkan ayat tadi ya penciptaan langit. Ayatnya. Di mana ayat Bapak? Coba tunjuk surah berapa? Surah berapa? Saya tunjuk. Penciptaan Ayo. langit. Gue harus, karena gue nggak mau kesannya Islam tuh memang Islam tuh banyak loh. Bang, boleh Ada pemahaman sekarang. Surah berapa? Surah berapa? Ayat berapa? Surah berapa, Pak? Nah, Kurang sebutin biar surah berapa? itu baru namanya nunjuk ayat, Pak. Gitu loh. Biar kita sama-sama enak. Based on-nya itu kitab, scripture. Basmalah kan sudah bicara, nggak ada ya. Ya nggak apa-apa kalau basmalah juga. Iya deh, lo Muslim Muslim ngejawab, lo bilang adu domba. Tapi udah dibilang si Basmalah udah nggak ada ayatnya. Si Muslim ini dibilang iya, jadi gimana nih? Enggak, sorry, bukan Basmalah yang nggak ada ayat, bukan masalah yang nggak ayat. Si Mas Andreas ini yang nggak ada ayat. Tapi si Basmalah udah bilang nggak ada ayatnya. Nah lo makanya coba lah, makin keren kan, makin kuat kan. Nah justru biarin umat Muslim yang lain menjawab pertanyaan Andreas. Kita kan udah beda iman, Adek. Betul, tapi sorry kok apa yang gue bukan mau berantem, maksud gini, si Pak Basmalah itu kan memang dia mau menunjukkan apa, memang nggak ada ayatnya. Nah kan bagi dia kan ada. Iya, maksud gue biarin teman-teman Muslim ngejelasin nih bahwa Pak Andreas salah nih, Pak Andreas ini salah nih. Nah biarin aja teman-temannya yang iniin, itu bukan adu domba. Ya oke, silakan. Nggak apa-apa lah kalau gitu. Bicara sedikit ya Bang Aderion sama Bang Andreas ya. Jadi mungkin ya masalahnya begini Pak, karena nggak ada sama-sama nggak ada referensi ayatnya, kita gunakan logika. Itu satu-satunya cara. Makanya saya bicara logika. Mungkin saya bisa menengahi dulu. Saya bicara logika. Saya nggak pakai ayat karena nggak ada ayatnya di Quran juga nggak ada ayatnya. Jadi terkait itu memang betul saya mengutip tadi poin yang disampaikan oleh Bung Aderion bahwa kalau memang itu adalah ciptaan, masa ciptaan menciptakan ciptaan. Itu satu. Lalu kalau kita menganalogikan dengan istilahnya pertanyaan dengan kemampuan Tuhan yang lain, apakah Tuhan juga menciptakan mata ketika dia untuk melihat gitu? Apakah Tuhan menciptakan, ya kan? Apakah Tuhan menciptakan mata supaya dia bisa melihat gitu kan? Aduh bener, ini siapa sih namanya tukang tikung? Keren loh ya. Keren. Siapa? Apakah Tuhan Ban. Ya, saya Ban. Nah, jadi kemampuan Tuhan yang lain, kalau kita mengatakan apa sih niup nih? Si Ade nafas. I'm sorry, maaf. Sorry. Ada ini udah naik ini tegangan nih, ada ini. Ya, jadi kemampuan Tuhan seperti itu kadang-kadang di luar nalar pikir kita yang terbatas, terus terang saja.
Ya, karena kita berbicara sesuatu hal yang salam, mungkin begitu kan. Ya. Kalau saya sih sederhananya seperti itu. Ya, mungkin bisa apa itu dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Kalau saya sendiri sebagai seorang Muslim pribadi berpendapat bahwa firman Kok itu, Muslim? ya saya Kok Muslim. Muslim? Iya. Oh, Jadi saya pribadi Kok kayak Kristen berpendapat loh? bahwa firman itu tidak diciptakan, dan itu adalah haknya Pak siapa tadi, Bung Ilham. Andreas. Ya, Bung Andreas mengatakan bahwa firman itu diciptakan itu menurut pemikiran dia, ya kan? Silahkan mencari lagi referensi. Bukan pemikiran Islam. Bukan Bang, karena saya Artinya sendiri kalau gue ngomongin dia itu nggak bener, salah nggak? kalau saya kan nggak Pendapat mau nih. istilahnya begitu, karena orang mungkin dia akan menemukan pembelajaran, siapa tahu di Jadi depan gini, dia Pak. Bisa jadi bener ya. Berarti bisa jadi bener. Oke. Ya. Jadi kalau firman itu tidak diciptakan, dia berarti Allah itu bukan hanya Allah dong. Yang tidak diciptakan. Jadi Al-Quran itu menurut Bapak segala, firman atau bukan? segala sesuatu yang sudah pada asalnya, kita nggak bisa mengatakan bahwa itu adalah hal yang berbeda, ya kan? Kan logikanya seperti itu. Ini orang ini si Pak tukang tikun ini bagus nih. Ya, bagaimana kita mengatakan firman itu adalah sesuatu hal yang ciptaan, sedangkan dia pada asalnya itu bukan ciptaan. Dan kalau dia adalah ciptaan, itu berarti dia harus keluar dari Tuhan itu sendiri. Kirain orang ini pinter nih. Ini Muslim pinter nih. Enggak, emang kebanyakan ini percaya Yohanes 1 ayat 1, Dek. Beneran loh. Anjing gue pikir dia Kristen loh. Jadi lanjutin Pak Andreas. Gak jadi gue cekek. Gue jadinya gue sisir rambut gue sisir. Beneran, gue serius. Mungkin bisa dilanjutkan teman-teman yang lain. Seperti itu. Iya. Bisa tambahin dikit. Oke, silakan. Silakan. Yang paling mendekati bahwa firman itu adalah kalamullah, ya, yang kekal, yaitu mungkin di surat Al-Hijrah ayat 9. Ayat berapa? Ayat berapa? Surah berapa tuh? Al-Hijrah. Iya, ayat berapa Pak? Surah berapa? Gue mau belajar nih. Artinya aja deh. Bentar Pak, gue mau baca. Bentar, Al-Hijrah ya. Bentar, pelan-pelan. Kalau Bapak lupa, wajar nggak apa-apa. Kalau Bapak lupa juga nggak apa-apa. Gue mau melihat ayatnya. Bentar ya. Ini penting buat gue. Ini buat pembelajaran gue ke depan. Itu surah berapa ya? Al-Hijrah itu surah berapa Pak? Ini enak banget loh ketemu musim-musim kayak gini loh. Halo. Ini enak loh gue ketemu musim kayak gini. Pan, ini si Adi yang pagi-pagi lomelin gimana? Enak gimana? Masalahnya Pak ya, di dalam Al-Quran, Bapak, bentar lupa. Al-Quran itu hanya Allah yang ayat ke-15. Apa? Surah ke-15. Surat ke-15. Oke, boleh. Pak Andreas, sabar dulu. Temennya lagi ngejelasin dulu nih Pak Andreas. Oh, Al-Hijr. Oke, ayat berapa Pak? 9. Oke. Terus apa? Gue pakai bahasa Arab ya, nggak usah Indonesia. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Oke. Kalau di situ kan kita bisa berasumsi bahwa akan dipelihara. Tidak ada batasan di sini sampai kapan dia memelihara. Dia tidak bilang di sini kamilah yang menciptakan Al-Quran. Tapi dia menurunkan dan memelihara. Berarti Al-Quran ini kekal. Gitu. Berarti Al-Quran itu ciptaan? Ya, enggak. Enggak gini Pak. Bukan. Oke. Ya, ini paling mendekatilah untuk dikatakan bahwa Al-Quran itu. Bapak, aku mau nanya nih, dikit guys. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Sekarang aku mau tanya sama Bapak, sama Pak Basmalah. Yang menurunkan kitab Taurat itu siapa?
ya Allah juga. Bagi kita Islam ya Allah, Tuhan. Oke, berarti kalau sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Ya, Oke, kalau sesungguhnya, kalau misalnya aku ganti Al-Quran itu dengan Taurat, benar nggak? Karena kan memang Taurat itu kan yang menurunkan Allah. dia juga. Berarti dipelihara dalam nggak? Suratnya. Ya. Berarti Ya, dipelihara semua nggak? hukum-hukum dan perintah Allah itu ya dipelihara. Bagus. Jadi kitab Injil itu juga diturunkan sama Allah. Sebenarnya sih kitab Injil yang ada di Al-Quran itu kan karena Al-Quran kan datanya di abad 7 Masehi. Injil itu sudah berupa kitab. Seharusnya bukan kitab sih kalau umpamanya yang di Yesus, karena yang kita sorry. Maaf. Di surah 15 ayat 90 ini kan memang Al-Quran itu sudah berbentuk kitab. Jujur. Di surah 15 ayat 9 ini yang Bapak tunjukkan ini memang Al-Quran itu sudah berbentuk kitab. Iya. Jujur. Iya. Belum kan? Belum. Iya, sudah. Apa? Sudah. Belum dong. Tapi juga itu belum berbentuk dia kitab, baru disusun. Bilang udah. Jelas belum udah dong. bilang udah, jadi kita nggak bisa maksain bilang belum ada. Ya, bukan karena begini. Oke, boleh, nggak apa-apa. Itu kan iman mereka. Tapi kan ini kan sejarahnya Pak. Saya ini kan mendekati, mendekati lah. Ya. Jadi ada begini Pak, sedikit Pak. Jadi mungkin ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan kitab itu sudah ada, dan ada yang mengatakan bahwa kitab itu belum ada. Dia tergantung perspektifnya sendiri masing-masing. Pasti belum ada. Ya, jadi pasti belum ada, Pak. Yang mengatakan itu kitab itu belum ada berarti dia bukunya belum ada. Enggak. Kalau ada yang mengatakan itu kitabnya sudah ada berarti kitab itu sudah ada dari Baitul Maqdis ke Indonesia. Kok gini Pak. Kalau memang kitab itu sudah ada, gue agak melenceng dikit aja. Kalau memang kitab itu Quran itu sudah ada zaman dulu. Di zamannya ini, lantas di fase di zamannya perang Yamama, kenapa mesti harus Abu Bakar mengumpulkan para hafiz, dan di zamannya itu itu di zaman khalifahnya Abu Bakar, di khalifah pertama. Oke, itu di perang Yamama. Oke. Nah, taruh kok gue bilang ini agak penyelenceng, makanya gue bilang ini agak melenceng. Iya, nggak apa-apa, dikit aja, nggak apa-apa kan, aku bilang ini nggak melenceng gitu loh, nggak apa-apa. Maksud gue gini, gue mau membuktikan kitab Quran itu baru ada di zamannya Khalifah Utsman. Yang itu bukan ada zamannya Muhammad. Bukunya benar. Betul lah. Kalau kita bicara buku. Lah memang benar, memang kitab kan, kita kan ngomong kitab buku. Sebenarnya kurang tepat di situ. Kurang tepat di situ. Kurang tepat ya, memang kurang tepat. Mungkin ya, kurang tepat di situ. Ya, Bro Ilham lanjutkan. Kalau saya kira berupa surup ya, juga ada kok. Apa gimana? Yang dikatakan apa itu masterpiece di zaman Utsman itu kurang tepat sebenarnya perkataan klaim itu. Gimana? Kurang tepat jika dikatakan masterpiece yang masterpiece Quran itu baru ada di zaman Utsman and so on. Pasti. Ya pasti. Itu kurang tepat sebenarnya pernyataan itu. Kenapa kurang tepat? Oke. Jadi menurut pandangan saya yang saya pelajari, Al-Quran itu memang sudah ada daripada asalnya. Komplit Quran itu memang sudah siap. Terus? Jadi Quran itu daripada Lauh Mahfuz yang sudah komplit itu diturunkan kepada Baitul Izzah dan diteruskan. Itu Quran yang sudah komplit ya. Al-Quran yang sudah komplit. Oke. Jadi kondisinya itu kita nggak tahu dalam berbentuk buku ke apakah, kita nggak tahu. Tetapi susunannya, teksnya, apa keisi kandungannya itu sudah komplit.
susunannya apa semua itu sudah komplit. Okey, jadi setiap ayat per ayat itu diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril itu secara berperingkat mengikut keadaan. Okey, jadi yang dikatakan masterpiece Al-Quran yang kami pegang hari ini itu adalah daripada Utsman. Saya katakan iya, tapi sebenarnya pernyataan itu kurang tepat sebenarnya. Kenapa iya, kenapa nggak tepat? Kenapa Ya. iya dan secara bersamaan Bapak bilang nggak tepat? Ya, jadi para sahabat pada permulaan Islam di zamannya Muhammad itu, Al-Quran itu memang sudah siap disalin. Okey, sudah siap disalin. Okey. Jadi pada zaman Utsman itu setiap Al-Quran yang disalin itu mereka ini kayaknya macam ada yang menyalin gaya penulisannya. Sebab itu kita katakan resam Utsmani. Resam itu adalah merujuk kepada penulisan Utsman. Jadi zaman itu mengikut sejarahnya adalah resam itu adalah Utsman, dia menteorikan ataupun membangunkan satu teori, satu standard bagaimana gaya penulisan Al-Quran yang asal. Gitu. Jadi yang dikatakan resam Utsmani adalah ilmu ataupun standard gaya penulisan yang dipelopori oleh Utsman. Sedangkan daripada mana standard yang Utsman gunakan ini? Pasti daripada yang telah pun disahkan oleh Nabi sendiri ya. Itu yang saya katakan Al-Quran yang ada pada hari ini itu bukanlah perekaan Utsman, tapi hanya teori penulisan daripada Utsman sendiri. Kerana pada waktu itu penulisan yang ditulis oleh umat Islam itu ada yang secara baik, ada yang penulisan itu secara enggak baik. Jadi itu akan menimbulkan kekeliruan. Jadi Utsman itu dia itu datangnya satu usaha untuk menteorikan di mana sebenarnya gaya penulisan yang asal dan menstandardkan gaya penulisan itu. Sebab itulah kita katakan resam. Resam itu adalah merujuk kepada penulisan. Salah. Ini menurutku salah. Kenapa salah? Karena gini, kultur Quran itu bukan penulisan. Itu bacaan. Makanya disebut Al-Quran. Quran itu adalah bacaan. Jadi bukan tulisan. Itu jelas. Ya. Bagaimana? Oke. Di Quran itu artinya bacaan, bukan tulisan. Itu bacaan. Ya, saya pun tidak menolak kalau ada yang katakan bacaan. Tetapi tidak ketika waktu itu enggak ada usaha untuk mencatat ataupun menulis, merekodkan, menjadikan hard copy. Sekarang ini kita membahaskan tentang hard copy-nya. Ya, hard copy-nya itu kan kita udah sepakat itu kan di zamannya Utsman bin Affan, benar nggak? Gimana? Hard copy itu dibentuk itu kan punya latar belakang. Kenapa ada hard copy tentang masalah Quran itu kan di latar belakang kan di zamannya Utsman bin Affan, benar atau enggak? Sebelum Utsman bin Affan mengumpulkan Al-Quran yang apa itu cerita ya, yang dibakar lah apa itu semua, sebelum peristiwa itu pun hard copy sudah ada. Sehingga Nabi sendiri mengatakan apa? Janganlah menulis sesuatu melainkan Quran. Hadis daripada Nabi. Nabi melarang umat Islam untuk menulis sesuatu daripadanya melainkan Quran. Betul. Artinya benar nggak? Artinya benar nggak? Baginda Muhammad melarang untuk menulis Quran, benar nggak? Hah? Artinya benar nggak? Nabi Muhammad melarang pengikutnya itu, para sahabat, menulis sesuatu melainkan Al-Quran. Jadi di situ Nabi Muhammad enggak mau mencampurkan hadis dengan Al-Quran. Jadi yang harus difokuskan penulisan adalah pada Al-Qurannya, bukan pada hadis. Iya betul kok. Gue juga tahu kok. Gue juga tahu. Nah makanya adalah namanya
Gue lupa lah, tapi bukan itu maksud gue. Gini, di zaman penulisan, pembentukan Quran itu ke dalam suatu kitab di zamannya Utsman bin Affan, ya, Utsman bin Affan, Mushaf Utsmani namanya Mushaf Utsmani. Itu latar belakangnya apa, Pak? Coba. Jadi adakah ada dia mengatakan yang Utsman lah yang orang pertama menghardkopikan Al-Quran? Adakah kayak gitu? Betul. Itu yang salah sebenarnya. Hard copy itu sudah ada. Cumanya gaya-gaya penulisan ini bercampur aduk. Orang ini menulis dengan gaya tulisannya, orang itu menulis dengan gaya tulisannya. Jadi jika ada perbezaan gaya tulisan ini, akan membuatkan orang ini baca dia enggak memahami apakah maksud asal yang cuba Nabi sampaikan kepada manusia. Betul. Aku sepakat. Ya. Memang betul. Benar. Jadi Utsman apa usahanya? Dia mau menstandardkan gaya penulisan itu. Sebab itu dikatakan resam. Dengan gaya apa? Resam. Oke, dengan gaya apa? Resam Utsmani.